Boleh boleh bertanya. Bapak Kristen apa Muslim? Bang Erik, Katolik Protestan. Protestan. Oh ya udah lanjut. Oke, lanjut. Silakan bertanya. Lebih bagus bertanya, Bang. Silakan. Siap ya. Bentar dulu, Bang Juma ada telepon mau masuk. Kaki sebentar. Siap. Ya. Kenapa Erik? Mau nanya apa Erik? Tentang Nabi Isa. Mm-mm. Ya, Nabi Isa katanya di Nabi Isa itu utusan. Bentar ya. Angkat telepon dulu ya. Lanjut. Ya, Bang, mau tanya Nabi Isa itu diutus dari mana gitu. Bisa diutus Allah Subhanahu wa taala. Iya, Bang, tapi diutusnya itu dari mana? Diutus untuk Bani Israel. Bukan, Bang, dari mana gitu. Isa diutus dari mana? Oh, dari mana? Ya. Mana sih pertanyaan diutus dari mana? Diutus oleh siapa? Itu baru pertanyaan namanya. Diutus dari mana? Gimana jawabnya ya? Ya diutus kan? Ya, terus. Iya, dia diutus, makanya aku tanya diutus dari mana gitu. Ada yang bisa menjawab nggak diutus dari mana ini pertanyaannya nih? Aduh, benarin dulu, Bang, literasi Abang, Bang. Narasinya yang benar dulu. Siapa? Mengapa? Nah, itu baru benar. Siapa yang mengutus dan mengapa diutus? Nah, kalau dari mana itu apa? Gimana itu? Bingung kita menjawabnya, Bang. Diutus, diutus dari mana? Iya. Gimana itu menjawabnya ya? Ada bisa? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Nabi Isa alaihissalam itu diutus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ditanya diutus kemana, baru kita jawab diutus kepada Bani Israel. Udah saya jawab tadi, itu dia nggak mau. Diutus dari Allah. Dari Ya, segala sesuatu itu berasal dari Allah. Nabi Isa dari Allah diutus. Iya, Nabi Isa alaihissalam diciptakan oleh Allah sebagai utusan kepada Bani Israel. Dari Allah diutus ke Bani Israel. Nabi Isa alaihissalam berasal dari Allah, diciptakan oleh Allah, lalu diutus kepada Bani Israel. Kok diciptakan? Oh memang, Nabi Isa itu diciptakan. Diciptakan baru diutus atau gimana ini? Diciptakan dulu dong. Atau gini, Bang Erik, saya luruskan pertanyaan Anda. Coba ceritakan versi Isa Al-Masih alaihissalam di Islam. Begitu maksudnya? Nggak usah diajarin bertanya, biarin aja. Terusin Bang, biarin. Masa bertanya aja diajarin sih Bang Erik ini? Lucu banget. Dia kan utusan. Seorang utusan. Betul. Ya, makanya aku tanya diutus dari mana? Tadi jawabnya dari Allah. Diutus dari Allah. Iya. Seluruh ciptaan itu berasal dari Allah, abangku. Segala sesuatu. Ciptaan. Diutus menjadi ciptaan gitu. Diutus Diciptakan menjadi- dulu, diciptakan dulu. Kemudian tugasnya adalah utusan yang menciptakan dia untuk Bani Israel. Allah membangkitkan Nabi Isa alaihissalam Duh, capek banget ya. untuk ya menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu, menyampaikan informasi yang bersumber dari Allah itu sendiri kepada Bani Israel. Dari Allah. Isa, yang pertama, poin pertama dari Allah. Dari Allah diutus. Ya, Nabi Isa itu bukan Allah itu sendiri, tapi dia adalah ciptaan Allah. Nah, abang boleh buka, kalau abang mau buka Al-Quran di sana, di surah Ali Imran ayat ke-59, bahwa penciptaan Nabi Isa itu sama aja seperti penciptaan Nabi Adam. Yang diciptakan dari tanah, kemudian Allah itu menjadikannya. Maka jadilah sesuatu tersebut. Jadi Apa itu? manusia. Jadi manusia yang bernama Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa diciptakan lalu diutus.
Sudah jadi manusia baru diutus gitu. Iya, sekarang nih abang mau nanya apa lagi? Pertanyaan kedua silakan. Vi, Vi, jangan dijauh lagi bakili-kili apa jago, Gak apa-apa. karang dia kok. Agi sama Gak Bang Andi, Agi sama Bang Andi. Lanjut Gak Bang Andi. apa-apa. Enggak, Nggak Bang apa-apa, nggak Alpi udah tahu selera saya, paham dia, udah ngerti nih. Alpi sekarang udah jawara dia. Alhamdulillah. Lanjut. Ini mumpung Bang Zuma lagi angkat telepon ya. Ya, Bang Erik, pertanyaan kedua silakan. Nah, yang tadi Nabi Isa diutus dari Allah untuk menjadi manusia, betul nggak tadi itu? Untuk menjadi diutus Allah, ya kan? Untuk menjadi penyampai kabar, risalah, aturan-aturan, perintah-perintah, larangan-larangan yang bersumber dari Allah kepada Bani Ya, Israel. itu setelah menjadi Nah. manusia. Lalu Nabi Isa alaihissalam ini diberikan kitab, akarnya kataba. Kataba artinya ketetapan. Apa-apa saja isinya di Ali Imran itu jelas. Setelah menjadi manusia. Innallaha rabbi wa rabbukum. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Fa'buduh. Iya, paham, Maka paham. sembahlah ia. Saya paham, Haza saya paham. siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus itu. Nah, di sini poinnya abangku, bahwasannya pada saat saya mengatakan Nabi Isa itu berasal dari Allah, bukan berarti dia itu Allah itu sendiri, tidak abangku. Nabi Isa itu bertuhan, bukan ateis. Beda sama Yesus. Yesus ateis kan? Nabi Isa diutus dari Allah untuk menjadi manusia. Betul nggak? Diutus dalam bentuk manusia. Dalam bentuk manusia. Jadi Nggak Isa mungkin sudah dalam jadi bentuk manusia Isa sudah jadi manusia di Iya, ini kita mau nge-stuck di sini aja, nggak mau lanjut pertanyaan kedua. Para nabi itu semuanya manusia, bangku, nggak ada yang hewan. Aneh-aneh aja Bang Erik ini. Para nabi itu manusia semua, semuanya. Sampai dia capek sendiri nggak apa-apa. Iya, Daripada nggak ada mainan. Alfi baru naik juga, insya Allah Emang bisa. kayak gitu. Nabi Isa diutus dari Allah untuk menjadi manusia. Ya, Nabi Isa itu kan saya tadi udah jelaskan, bukan Allah itu sendiri, tapi dia itu ciptaan Allah. Tapi kan dari Nabi Allah. Isa. Kenapa bukan Allah itu sendiri? Oh bukan bre, segala bukan hanya Nabi Isa. Makanya baca Al-A'raf ayat 25, di bumi itu kamu dihidupkan, ya, di bumi itu pula kamu dimatikan, dan di bumi itu pula kamu akan dibangkitkan kembali. Nah, seluruh manusia ini akan dikembalikan kepada sumbernya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua nih bre, ya, dalam konteks keimanan Islam, apapun yang disebut sebagai makhluk atau ciptaan, baik itu makhluk hidup maupun yang disebut sebagai planet-planet, bintang, tata surya segala macam, itu berasal dari Allah. Asalnya dari Allah juga. Bukan Allah itu sendiri. Gitu loh. Nggak tapeknya manggiriang, Vi. Nggak bisa, Anda nggak bisa pakai jurus gereja di sini, Erik. Nggak Kucing bisa. aja aja kok. Bukan jurus gereja, Bang. Nah, Bukan seorang sekarang gini, Bang. ustaz. Ya, enggak, Bang Erik. Pandangan kita mengenai kata utusan itu beda di sini, Bang Iya, Erik. benar. Bukan berarti Nabi Isa itu patokannya di utusan itu seorang yang diutus. Allah Dari itu suatu tempat, dari suatu Allah tempat. Jadi tadi jawabannya itu dari Allah. Diutus. Kenapa Anda setuju jadi manusia? Gini aja Pi. Coba kau yang simpulkan sendiri, coba kita mau dengerin. coba dari pemaparanku Makanya barusan coba Anda tarik kesimpulan. Kenapa tidak setuju Allah Isa diutus dari Allah untuk menjadi manusia? Oke, aku jawab. Karena Allah itu punya sifat mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan ciptaan yang baru. Apalagi pertanyaanmu? Silakan. Nggak bisa bre, umat Islam itu cerdas gitu. Sandarannya kitab-kitab. Allah itu wujud artinya ada, mustahil dia itu Adam artinya tiada. Allah itu zat al-wajibul wujud. Allah itu punya sifat laisa kamitslihi syai', berbeda, tidak serupa dengan apapun. Salah satu sifatnya itu mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan ciptaannya yang baru. Coba
Gimana? Anda mau giring saya gimana lagi? Ayo. Nah, Nabi Isa, Bang Erik, perhatikan ya, perhatikan saya ini. Nabi Isa itu bertuhan, Bang. Nabi Isa itu bukan seorang ateis. Yesus itu ateis nggak? Coba. Yesus itu ateis nggak? Oh nggak, berarti bertuhan. Iya, iya. Yesus bertuhan. Iya, ini posisinya sebagai utusan kan. Iya, kan sebelum dia jadi manusia nama dia bukan Yesus. Baru pas dia jadi manusia dia baru namanya Yesus kan? Belum, itu sudah memang ada nama dulu kan, ada di Injil itu malaikat Gabriel datang bertemu dengan Iya, maka engkau beri dia nama maka engkau berilah. Bunda Maria mengandung kan langsung disebut engkau akan mengandung seorang anak laki-laki Dan namanya dia Yesus kan gitu. Ya, itu kan sebelum nama Yesus Sebelum dia ada. lahir. Sebelum dia lahir dan diperintahkan malaikat untuk memberi dia nama Yesus kan. Benar kayak gitu. Jadi dia yang punya sisi 100% manusia ini bertuhan. Ntar dulu, bukan persoalannya ateis. malaikat, Iya. malaikat kok bisa bahasa Yunani ya? Jauh Daeng dengan kesana Daeng. Alfi menghindari bahasa Ini Yunani. yakin gak kopi? Vi yakin gak kopi? Ujung-ujungnya pilihan ganda ini. No handi no party ini, yakin aku. Nanti kalau Alfi mau lambaikan tangan, Alfi sampaikan kok. Lambaikan tangan ke kamera Alfi nanti. Ya gimana Bang Erik? Berarti Yesus yang 100% manusia ini bertuhan ya? Bukan ateis ya? Iya, iya. Wah, mantap. Sebagai pengikut Kristus yang kafah, kenapa nggak menyembah apa yang disembah Yesus itu, Bang? Saya juga sembah apa yang diperintahkan Yesus, yaitu Bapa. Oh, Bang mau nyembah Bapa. Iya, Yesusnya disembah juga nggak? disembah. Wah, dua sesembahan dong. Iya, aku kan dibaptis dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, aku ikut perintah Injil. Loh, kayak gitu. beda, Bang. Berarti Abang berbeda dengan baptis yang dipraktekkan oleh Petrus di Kisah Para Pewarta. Bisa para pewarta. Iya, nggak tahu ya? Nggak tahu ya? Iya, iya. Kisah Para Rasul. Nah, Rasul itu bahasa Arab. Makanya aku ambil dari kata pewarta. Coba baca Kisah Para Pewarta pasal 2 butir 38-39. Bertobatlah, ini jawab Petrus kepada mereka ya. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus. Loh, cuma nama Yesus, Bang, bukan nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya, Yesus di Injil juga mengaku aku dan Bapa adalah satu. Jadi apa salahnya di situ? Loh, cuman ngutip Yohanes 10:30 doang, nggak dibaca dari 38, nggak dibaca dari 28. Yang dimaksud satu di situ satu apa? Ya, satu dengan Bapa, satu hakikat. Nggak ada di sana membicarakan hakikat, di sana membicarakan pekerjaan. Bapa kan punya hakikat. Nggak, di sana nggak ada berbicara soal hakikat, di sana berbicara soal pekerjaan. Coba baca dari 28. Baca makanya dari 28 sampai Langsung aja kan, saya 39. langsung aja kan. Kenapa dengan nama Yesus satu pribadi? Enggak, kalian lucu, kalian cuman Yesus juga bukan satu pribadi tapi satu dengan Bapa. enggak, lucunya tuh kalian bawa Yohanes 10:30 tapi hanya membawakan terjemahan 5 kosakata itu doang. Ego kaiho paterenes men, kalau dimaknai dari ayat 28 sampai 39, di sana tuh berbicara soal satu pekerjaan, bukan satu hakikat. Enggak ada satupun kata hakikat di sana. Satu pekerjaan artinya apa yang Bapa buat sama saja yang dibuat oleh anak. Sama juga dengan para nabi berarti. Tapi para nabi nggak ada yang mengaku satu dengan Bapa. Loh, emangnya harus ngaku-ngaku? Enggak, mereka tuh diakui bre, bukan ngaku-ngaku kayak Tuhan lu. Dibaptis dengan satu nama, yaitu Yesus. Kenapa di situ Yesus kan mau giring ke sana? Anda lucu. Sekalian 12 murid, sekalian 12 murid dan bangsa Israel itu satu dengan Bapa itu. Anda lucu. Anda menarasikan bahwa satu di sana itu satu hakikat. Kalau ku giring ke pasal 17, habis tuh. Emang 12 murid itu menjadi satu juga, satu hakikat? Ya mungkin itu satu penginjil. Oh, enggak boleh pakai mungkin. Iya kan murid-murid itu bukan berasal dari Bapa. Nih, pada saat di pasal 10, Yesus berkata, Aku dan Bapa adalah satu. Coba
pergi ke pasal 17, butir yang ke-11. Dan aku tidak ada lagi di dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang padamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Nah, menjadi satu sama seperti kita, itu merujuk kepada Yohanes 10:30 tadi. Kalau Anda katakan di sana itu satu hakikat, bre, yang adalah Allah, apakah ke-12 murid Yesus itu adalah Allah juga? Tidak, Bang. Tidak. Loh, karena nah 12 berarti murid nggak bisa Anda tafsirkan itu sebagai satu hakikat. kan, Gugur dia. itu perintah dari Yesus. Satu nama yang kau berikan padaku. Yang sekarang digunakan tadi seperti yang Abang tanya itu, bisa sebelum Yesus sebelum jadi manusia itu sudah punya nama atau belum kan? Itu nama berasal dari surga. Jadi satu Kita nggak bicara soal namanya, kita berbicara yang soal kata satu tadi. Ya memang tadi yang dibaca itu kan nama yang kau berikan padaku. Itu Yesus yang ngomong nama yang diberi, nama yang kau Bapa berikan. Emang padaku. orang Israel mana bang yang memberikan nama anaknya aksen asus Yunani bang? Ada nggak? Para nabi nggak ada punya nama aksen Yunani asus kayak gitu. Coba. Tadi yang dibaca itu nama siapa? Iya, nama Tuhan ada Yesus, saya tahu. Nah, aksen Bukan, asus yang ini, yang Yesus berfirman tadi, namamu yang kau berikan padaku. Siapa nama Bapa itu? Saudara tahu tidak? nggak pernah ada Yesus menyebutkan nama Bapa. Tadi dibaca itu Mana? satu nama yang kau berikan padaku tadi untuk 12 murid Yesus. Yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Menjadi satu sama seperti kita, itu merujuk kepada Yohanes 10:30 tadi, bre. Kalau Anda maknai Yohanes 10:30 itu satu hakikat, oh gugur, nggak bisa. Emangnya yang murid saya itu tanya Allah juga? Begini, yang saya tanya itu satu nama Bapa yang diberikan kepada Yesus. Paham nggak seperti itu? Loh, kita nggak lagi bahas nama. Masalahnya gini, nggak ada satupun orang Israel, orang Yahudi yang menamai anaknya dengan aksen Yunani, asus tuh kayak Yohanes, Paulus, Petrus, Lukas, asus gitu tuh nggak ada orang Israel yang ngasih nama kayak gitu. Tadi di kitab Injil berapa, coba saya mau baca ulang lagi. Kan kurang ini. Bertanya soal Nabi Isa tajam banget, tapi Bible sendiri. Coba baca Yohanes 17:11. Yohanes 17. 11. Baca dari 10. 11. Sorry, 11, 12. 11. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Nah, ini kan di pasal 17. Nah, satu-satunya ucapan Yesus mengenai satu, kata satu nih, cuma ada di Yohanes 10:30. Sabar ya. Apalagi kalau kita mundur tuh Kak ke ayat yang ke-8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Aku pengen tahu dong. Nabi Muhammad dapat wahyu itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jelas ayat pertamanya. Nah, itu wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad. Nah, Yesus. Apa wahyu? Apa firman yang pertama kali diterima Yesus oleh Bapa? Sabar Bang. Tadi itu Yohanes 17 ayat 12 tentang nama ini ya. 11. 11 ya, Yohanes 17 ayat 12. 11. Selama aku 17, bersama-sama mereka 11. tentang 17, 11. Iya, 17. Ini yang 17, 11. Iya ya, sabar. 11 dulu. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku,
supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Sudah Nah. tahu tidak di sini? Supaya mereka Yaitu- menjadi satu sama seperti kita. Satu Ya. di sana itu merujuk kemana lagi? Menjadi satu di sana itu merujuk kemana lagi kalau bukan ke Yohanes Yes. 10:30? Iya, sabar, sabar. Hmm. Ini yaitu namamu yang telah. Enggak, kita enggak bicara nama. Enggak, aku udah clear di Ya, nama. sabar dulu kan, dari namamu dulu kan. Biar terusin dulu, Rik. Kenapa, Rik? Ya, saudara tahu tidak itu siapa nama itu? Hmm? Namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Nah, Apa sama ini? saya lagi nama itu nama apa itu? Nama siapa, Bang Rik? Iya. Tahu tidak nama itu? Iya, siapa nama itu? Nama yang telah diberikan kepada Yesus. Iya, siapa yang memberikan nama kepada Yesus? Ini Bapa. Bapak. Jadi Bapak memberikan nama kepada Yesus, betul? Iya. Ya. Menurut Anda, yang mana yang Tuhan? Bapak pemberi nama atau Yesus yang diberi nama? Yang Tuhan. Iya. Macet. Yang manakah yang Tuhan? Bapak pemberi nama atau Yesus yang diberi nama? Yang mana yang Tuhan? Antara Bapak dan Yesus. Yang Tuhan itu yang punya nama ini Yesus. Yesus. Berarti Bapak bukan Tuhan. Ya Bapa Tuhan. Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, berapa Tuhan? Loh kok berapa? Satu kan? Yang mana kalau satu? Bapak atau Yesus? Ini kan Yesus sendiri. Dengerin dulu. Bapak yang memberi. Ini saya ikuti seleramu lu. Iya. Mesti kau konsisten. Bapak memberi nama kepada Yesus sehingga Yesus namanya anaknya Maria, betul? Ya, iya, Oke. yaitu namamu yang Iya. telah engkau. Ya. Jadi Pertanyaan. Bapak. Dengerin, Namamu udah, yang telah engkau berikan iya. kepadaku. Iya Yang cukup. digunakan, ya. Nah, jadi tadinya ini Bapak namanya Yesus. Oke? Ya, Nah, terus namanya Bapak ini Yesus diserahkan namanya kepada Yesus. Betul? Bapak menyerahkan nama kepada Yesus. Ya. Ada- Ya. Nah, kepada ya udah cukup. Setelah Yesus diberikan namanya Bapak, Bapak ini masih punya nama atau tidak? ini satu nama itu. Kan ini dengerin, Bapak tadinya bernama Yesus. Oke. Kemudian nama Bapak ini Yesus, nama ini diserahkan kepada seseorang terus diberi nama Yesus, yaitu anaknya Maria. Jadi sudah satu, kan? jadi Bapak melepaskan Jadi sudah satu, kan? dengerin dulu. Sudah satu nama itu. Oh, jadi Bapak namanya Yesus, Yesus namanya Yesus gitu. Sudah satu nama kan? Oke, satu nama. Yang engkau berikan kepada Ya, ya. yang sudah jadi milik. Oke, jadi Bapak namanya Yesus, Yesus juga namanya Yesus, betul? Sudah mau pisahkan gimana kalau Bapak nama itu sudah menjadi Yesus? Oke. Bapak dan Yesus ini sama atau beda? Bapak dan Yesus sama atau beda, Bang? Bang, nama sudah jadi satu. Iya, saya Dengan tanya, sama atau beda? saya nggak nanya lagi namanya, udah jelas namanya Yesus. Memberi nama dengan Yesus yang diberi nama sama atau beda? Bapak yang pisahkan kan ini namanya sudah jadi milik Mm-mm. kepadaku. Jadi miliknya Yesus. Jadi Bapak sudah hilang. Satu kan itu. Jadi Bapak sudah Tidak hilang. hilang. Ah, terus Tidak ada yang hilang. Tetap satu kan di dalam itu. Aku dan Bapak adalah satu. Oke, satu. Satu apa itu? Satu hakikat. Satu hakikat. Arti hakikat apa, Bang? Pokoknya apa yang kau sebut, ya arti hakikat apa, Bang? Bang? Pemilik hidup inilah segalanya. Lama. Nggak apa-apa. Jadi arti hakikat adalah pemilik hidup gitu ya, Bang ya? Penguasa lah Bang. Arti hakikat penguasa. Kita kunci ya, arti hakikat adalah penguasa. Yesus itu penguasa ya, Bang? Ya, Yesus berkuasa. Berkuasa. Sejak kapan Yesus berkuasa, Bang? Sejak awal. Sejak awal. Waktu di muka bumi, Yesus berkuasa nggak, Bang?
tetap berkuasa. Berkuasa. Di umur berapa Yesus mulai berkuasa, Bang? Sejak awal. Sejak awal. Yesus datang ke muka bumi ini lewat mana, Bang? Tadi yang dijawab Alfi itu Taruh loh, Bang. Yesus datang. Enggak, Yesus bukan, diutus. dengerin dulu. Yesus datang ke muka bumi ini itu lewat mana? Lewat Diutus mana? Tadi yang seperti saudara Alfi jawab diutus. Iya, dari Allah. diutus. Saya tanya, bukan diutus. Lewat mana dia nongol di muka bumi? Lewat mana? Kok kenapa jadi nggak bisa diutus? Iya, diutus udah di muka Iya, bumi. diutus dari Allah kan? Iya. Ini kan Yesus ada di nongol di muka bumi nih. Nah, Yesus nongol di muka bumi. Iya, makanya Dengerin, dari makanya Allah. dengerin dulu, dengerin. Yesus nongol di muka bumi keluar lewat mana? Bukan nongol, dilahirkan. Dilahirkan oleh siapa? Nah, itu disebut utusan. Dia Dilahir- dia berasal dari mana? Siapa yang melahirkan dia? Dia berasal dari mana? Ya kan udah dijawab tadi berasal dari Ya, Bapa. berarti dari Allah kan dia diutus Iya. untuk menjadi manusia. Manusia. Oke. Berarti berarti dia punya ibu namanya siapa? Nama Iya, ibunya? di situ kan. Saya tanya nama ibunya Diutus siapa? Dari Allah. Iya. Dari Allah untuk Iya. menjadi manusia. Sudah selesai. Iya. Nah, sekarang waktu dia menjadi manusia berkuasa nggak? Tadi kan sudah dijawab semua itu. Berkuasa nggak dia? Sudah dijawab tadi itu. Oke, berkuasa. Coba tunjukkan apa kekuasaan Yesus waktu dia hidup. Membangkitkan Lazarus. Saya tanya di umur tiga hari, di umur 3 hari, kekuasaannya apa? Umur 3 hari. Waktu dia masih bayi. Oh, masih bayi. Apa yang dia kuasai kira-kira? Belum melakukan pekerjaan. Bapak. Oh, belum berkuasa. Belum melakukan. Belum berkuasa atau sudah berkuasa waktu bayi? Belum melakukan pekerjaan Bapa di bumi. Berarti dia belum berkuasa dong. Belum melakukan. Kenapa dia nggak melakukan? Kenapa dia nggak? nganggur, Bang. 3 hari kan? 3 hari kan- itu. Kenapa dia nggak melakukan, Bang? 3 hari, masih 3 hari kan? Iya. Dia kan Kenapa? menulis, dia mulai lakukan pekerjaan pertama itu yang mengubah. Waktu dia menjadi bayi sudah Tuhan apa belum jadi Tuhan dia? Tuhan itu tidak bisa dijadikan. Iya, waktu dia jadi bayi sudah Tuhan kah dia atau belum Tuhan dia? Tuhan tidak bisa dijadikan. Enggak, saya tanya waktu Yesus jadi bayi, apakah dia Tuhan? Bayi itu? Tetap Jadi bayi itu Tuhan ya? itu Oke. ditulis juga dalam Tuhan itu maha kuasa nggak? Iya, tetap maha kuasa. Kenapa Maha tidak? kuasa. Apakah bayi Yesus yang Tuhan ini maha kuasa? Kenapa? Apakah bayi Yesus yang Tuhan ini maha kuasa? Iya, tetap Apa yang dia kuasai bayi ini, Bang? kuasai. Apa yang dia kuasai? Kan berkuasa. Apa yang kekuasaannya apa? Ya, kalau bilang bayi yang dia kuasai ya Apa? sesuai bayi. Apa? Apa, Bang? Apa, Bang? Berkuasa ya sesuai bayi sebagai bayi itu tadi. Apa yang dikuasai bayi ini, Bang? Ya, apa yang dikuasai seorang bayi ya itu sama seperti yang dikuasai oleh Yesus saat usia 3 hari. Iya kan dia Tuhan, Bang, kan? Betul ya? Ya, tetap memang. Dia kan dari Allah jadi manusia. Kira-kira Tuhannya Bunda Maria siapa, Bang, waktu anaknya masih bayi? Tetap Bapa. Bukan Yesus. Tetap juga nama itu diberikan. Berarti Tuhannya Maria, anaknya Maria. Gimana, Bang? Jadi Tuhannya Iya, tetap Maria, tetap nama yang diberikan itu ya. ya berarti jadi Tuhannya Maria adalah bayi itu. Iya, Bang. Oke. Jadi Tuhannya Maria adalah bayi anaknya Maria, kan gitu ya, Bang ya? Tetap Tuhan. Tetap Tuhan. Jadi Bunda Maria menyembah bayi, anaknya sendiri. Ya,
Bunda Maria tetap melakukan rutinitas ibadah sebagai orang Yahudi kan. Dia Bunda Maria beribadah kepada siapa? Ya kepada Bapa. Bukan kepada Yesus. Yesus melakukan pekerjaan saat sudah dibaptis dulu. Berarti Bunda Maria Tuhannya siapa waktu Bunda Maria punya bayi? Kan sudah dijawab. Siapa? Tetap beribadah sebagai bangsa Yahudi, tetap beribadah sebagai itu pada Bapa. Berarti anaknya Bunda Maria namanya Yesus, bukan Tuhan. Kan sudah dijawab, Bang. Kenapa ditanya lagi? Enggak, kenapa anaknya Maria Tuhan, terus Tuhannya Maria bukan anaknya? Kok bisa begitu? Tuhannya Maria bukan anaknya. Sedangkan anaknya adalah Tuhan. Gimana, Bang? Kenapa salah, Bang? Kan dia dari Bapa menjadi manusia. Gini aja deh, saya tanya sederhana. Apakah Tuhannya Maria sama dengan Tuhanmu, Pak Erik? Tuhannya Maria sama dengan Tuhan itu. Sama Jelas. nggak? Ya, Sama Bang. tuh. Kan tadi Oke. kan udah dijawab, tetap satu itu. Sama. Tuhannya Pak Erik siapa? Tuhannya Pak Erik siapa? Wih, lama loading. Loading. Tuhannya Pak Erik siapa, Pak Erik? Loading dulu. Bang, sudah dijawab kan tadi. Siapa, Bang? Kau tanya lagi. Ya kan Pak Erik belum pernah menyebut Tuhannya Pak Erik. Tuhannya Pak Erik siapa? Abang yang kita bahaskan tentang Tuhanku. Iya, Tuhannya Pak Erik siapa? Tuhan Yesus tadi. Ya, kayak Tuhan Yesus. Yesus. Tuhannya Maria siapa? Tetap Tuhan Yesus. Oh, anaknya Maria siapa? Yang Udah, cukup. Tuhan Yesus. Iya. Udahlah, itu diputar-putar kembali terus. Yang disembah, Ya, yang disembah ya. Maria tetap Bapa. Apa yang dilakukan ibadah Tuhannya Maria Yesus yang disembah Bapak. Kok layan dituang kalau yang disembah? Kok bisa? Iya, itu gini, Bang. Ya gimana? Pusing-pusing loh. Bukan pusing itu. Ah, enggak ya? Tuhan Yesus memang berfirman. Bapa adalah roh. Udah Pi, udah selesai Pi. Ambil alih Pi, udah pernah nih Pi. Silakan Pi. Bapa itu adalah Enggak. roh. Iya, bisa, Deng. Menyembah ya harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi apa yang dilakukan Yahudi menyembah itu Bapa yang roh yang ada dalam diri Yesus seperti itu. Tapi Makanya Bang Erik tadi bilang Bang Tuhan Bang bukan Alfi dijadikan bilang kan? itu, diutus dari Bapa. Kenapa Enggak, bisa diakui? saya enggak ada bilang diutus dari Bapa. Untuk menjadi manusia. Apa salahnya di situ? Enggak, aku nggak ada bilang diutus dari Bapa. Apa itu Bapa? Kami nggak kenal, umat Muslim nggak kenal Bapa. Di Muslim memang tidak kenal Bapa. Muslim itu sebutnya dengan Allah. Tadi Isa Enggak, diutus kami nggak dengan nyebutnya Allah. Kami nggak nyebutnya Allah. Kami Ya, Allah. nggak apa-apa. Dia itu yang saya dia itu bicara ini Allah sesuai dengan bahasa Indonesia lah. enggak. Di sini kelirunya abangku. Itu tuh trik yang dibuat oleh kalangan kalian. Nggak ada Bukan, ceritanya. ya terserah. Alif lam lam ha yang ditransliterasikan ke dalam huruf Latin menjadi ALLAH itu tetap pembacaannya mengikuti kaidah bahasa Arab, bertafkim dia, ditebalkan pengucapannya. Anda tahu nggak arti Allah itu apa dalam bahasa Ibrani? Sumpah serapah, bre. Kalian selama ini mengucapkan Allah Bapa, tahu nggak artinya apa? Sumpah serapah Bapa tuh. Ya, Nah sekarang saya Bang kan- Erik, aku nggak mau Saya kan melebar. orang Indonesia, apa yang saya kan baca sesuai yang tertulis sebagai bahasa Indonesia. Aku nggak mau melebar ke bahasa tampaknya terlalu berat. Tapi tadi Anda bilang Tuhan nggak dijadikan kan? Ya, Tuhan tidak bisa dijadikan, tapi Menurut Paulus, Yesus itu Tuhan yang dijadikan. ya saya ngerti lah supaya untuk menjadi Tuhan setelah kebangkitan itu siapa? Coba baca Roma 14:9 Pak Erik. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya saya menjadi selesai. Tuhan. Saya tuh sudah selesai. Gak bang, abang harus bedakan dulu. Nabi Isa dan Yesus itu berbeda bangku. Tidak, tadi sudah dijawab, diutus dari Allah. Ya, kalau Muslim sebutannya Allah. Kalian gak ada Allah, kalian yang adanya Theos. Ya, tapi tertulis di Alkitab seperti itu. Apa yang saya baca sesuai yang di Oh enggak. ajaran. Nah, kayaknya di sinilah waktunya Daeng. Kayaknya di sinilah waktunya kita perkenalkan yang Tidak, Daeng kirim tadi enggak saya Daeng. sudah selesai. Ya, silakan. Diutus dari Allah untuk Kayaknya- menjadi manusia sudah. Tadi saya kirimkan tadi materi kepada Alpi ya. Silakan. Oke. Bang
Bang Erik. Saya udah selesai tadi sama Bang Alvin. Iya, Bang Erik. Saya nggak butuh jawaban yang benar, tapi saya butuh jawaban yang jujur. Ya, Saya tadi pengen, kan bukan ya, soal kebenaran. gini Bang. Yeshua Hamasyah dalam bahasa Hebrew, anaknya Bunda Maria, itu kesehariannya berbahasa apa Bang? Pada zaman dia masih di muka bumi. Ya kalau menurut Injil bahasa Yunani, saya jawab seperti itu saja. Yesus berbahasa apa? Bang, tahu website ini kan Bang? Iya, tahu. Alkitab Sabda. Jadi di sini ada pertanyaan, Yesus berbicara dalam bahasa apa? Di sini keterangannya, bahasa yang biasa digunakan di Palestina atau Filistin pada saat itu adalah bahasa Aram, logat Sirokashdim. Aramaik abangku, bukan Yunani. Iya. Oke, sudah ya. Lalu Alfi baru dapat dari Daeng Handi, teman-teman. Alhamdulillah, ini amunisi baru yang Daeng Handi dapatkan dari Romualdo tadi ya, Daeng ya. Ya itu soal Jadi, bahasa di. Abang tahu nggak, Pesita Indonesia baru terbit tahun 2024 kemarin. Ini bakal kita kupas tuntas malam ini. Nah, Jadi- ya, itu di versi lain lah soal bahasa kan saya udah selesai tadi. Ini terjemahan Mau kitab nanya suci tentang Aramaik. dan asalnya. Ya. gimana. Abang Erik, dengerin, simak dulu Pak Erik ya, sama-sama kita belajar ya. tergantung Pak Eriknya mengimani Yesus yang dari Yunani atau dari Aramaik gitu. Dalam arti kata berbahasa Yunani atau berbahasa Aramaik. Ya Pak Erik ya. Tergantung Pak Eriknya. Jadi di Pesita Indonesia ini baru diterbitkan tahun 2024 kemarin karena bahasa sehari-hari kaum Yahudi di abad 1 itu Aramaik. Yesua itu mengajar dalam bahasa Aramaik, kabar baik atau evangelion awal itu dalam bahasa Aramaik, kemudian naskah-naskah perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Aramaik. Itu yang harus Bapak ketahui. Tapi kalau Bapak masih mengimani Yesus versi Yunani itu ya seterah Bapak lah. Saya nggak akan menginterpretasi Anda. Bukan versi Yunani kan ditanya saya jawab aja kan. Bang, Berbahasa. Aku adalah Alpha dan Omega. Ego eimi to Alpha keto Omega. Abang tahu nggak huruf Alpha Omega itu huruf terakhir dan awalnya Yunani itu. Tuhan Ya, abang Bang. mengucapkan huruf Yunani bang. Orang Yunani dia itu. Berarti bahasa Yunani juga. Dan Arami. Loh, memang memang pada mungkin ya, faktanya saya nggak tahu lah waktu itu kan nggak dari sana, mungkin menggunakan bahasa Yunani juga bahasa Arami, tapi juga Nggak, bahasa Bang. Ibrani. Orang Sumberku kan menggunakan jelas. segala bahasa. ini mau dibantah. Enggak, ini mau dibantah. Bahasa yang Ya, biasa soal bahasa, dipakai. terserah lah orang mau ngomong bahasa apa di sana kan seperti. Ya terserah abang lah, abang mau mengimani Yesus Yunani, Yesus yang Ibrani, terserah abang lah. Pak Erik gantian dulu ya Pak Erik. Jadi bang, ya kitab kalian yang Yohanes 1:1 gini ya. Yohanes 1:1 versi LAI kan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yunaninya itu berbunyi apa ya? NRK and hologos, kayak hologos and prostonteon, kayak theos and hologos. Pada mulanya adalah logos, logos itu bersama-sama dengan theos dan logos itu adalah theos. Nah, kalau kita lihat pada versi Yohana pasal 1, di atas ini ya. Yohanes pasal 1 butir 1. Di sini bang, pihak penerjemah Pesita tadi itu menerjemahkannya sebagai pada mulanya adalah Sang Sabda atau bahasa Aramaik itu Melta. Melta itu atau Sang Sabda itu bersama-sama dengan Allah. Allah ini artinya Tuhan. Allah itu Tuhan. Paham ya? Nah, dan Tuhan itu sendiri adalah Sang Sabda. Gitu abangku. Tuhan sendiri itu Sang Firman. Ya, Sang Firman atau Sang Sabda. Gitulah. Ini versi Pesita Ramai. Ini versi Pesita Aramaiknya. Ya, Ini bahasa yang digunakan keseharian oleh Yeshua Hamasyah. Ya, sampaikan firman. Ya bang, itu soal bahasa nantilah dilanjut sama yang lain. Saya kan udah selesai.
Jadi abang diutus saja tadi sih saya mau tanya itu kan dari mana Abang, bisa. abang harus tahu dulu bahwa padanan Theos, Allah, Elohim itu Tuhan abangku, bukan Allah. Jelas ya? Oke, oke. Jadi nggak usah sebut tuh Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus lagi nggak. Tapi Tuhan Bapa, Tuhan Putra, Tuhan Roh Kudus. Abang itu kan ajaranku, ndak bisa lah diprotes itu. Nah, kan aku cuman ngasih ini terjemahan Pesita yang baru muncul. Karena abangku yang harus abang ketahui bang, yang selama ini abang baca terjemahan itu berasal dari Yesus versi Yunani. Nggak sadar ya? Coba baca Wahyu 1:8. Aku adalah Alfa dan Omega. Emang Alfa Omega itu huruf apa? Huruf bahasa Semitik. Bang, aku nggak paham lah bahasa-bahasa yang lain nggak paham sampai ke sana. Oh ya adalah ketinggian kayaknya Daeng. Tapi yang jelas untuk teman-teman Muslim, Alfianya ingin benar. menyampaikan kabar ini bahwa pihak penerjemah Pesita orang-orang Indonesia ini telah selesai menerjemahkan Bible berbahasa Aramaik mereka ke dalam bahasa Indonesia. Gitu ya dengan dia, dan itu hanya berisi sebenarnya itu hanya berisi keempat gospel kanonik aja teman-teman, nggak ada surat-surat Paulusnya. Keempat gospel kanonik itu aja udah memakan 1072 halaman versi PDF-nya. Nah, sementara kalau ditambahkan surat-surat Paulus ya kita nggak tahu lah setebal apa. Ini ya sampulnya ya. Boleh di-share, Pesita boleh di-share Vi. Indonesia. Boleh di-share websitenya Vi. Teman-teman di bawah mungkin bisa belajar juga. Ya, Apa? pesitaindonesia.org. Di bawah kebetulan ada Bang Moto juga, barangkali Bang Moto pengen. Bang Moto naik dong. juga. Naik Ini tadi Aldo yang ngirim ke saya. Bisa turun. Mau nggak nunggu Banjuma dulu bentar. Banjuma udah balik Banjuma. Oh, aku udah kan udah selesaikan soal utusan itu aja. Oh, abang udah selesai. Ya, ya. Oh, giliran kami lagi berarti ya. Seru. Senior Gimana? belum maju. Udah lemas dia bang. Oh, udah lemes duluan Bang Erik. Nggak apa-apa, tapi dia orangnya sopan kok. Jadi kita hormati dia lah. Iya, cuman itu aja. Aku cuman di situ aja soal utusan selesai dan itu habis kan. Iya Bang Handi. Iya, ini Lanjut. ada Bang Erik nyari kita ini. Bang Erik. Nggak ada yang cari, udah selesai. Aku udah selesai. Aku tanya tadi. Katanya kangen dengerin suaranya Banjuma. Astaga. Iya gimana Bang Erik? Udah sunat Bang? Kok gemeter sih Banjuma nanya kok gemeter? Aku udah selesai kan Bang Zuma. Apa itu Bang selesai? Tadi udah selesai aku sama Alfi, Macam Oh. sama Andi udah selesai Bang. Bang Erik macam mendengar suara malaikat Israel tampaknya dengan suara Bang Zuma ini. Bang Zuma itu nggak gigit orang kok Bang, tenang aja, jangan gugup. Tahu lah, aku tahu sering ikut Bang Zuma. Nggak sama ilmuku sama Bang Zuma. Kenapa rupanya Bang? Abang udah makan? Sederhana lah itu pertanyaan. Udah selesai lah Bang Andi. Bilang aja ke si. Enggak, dia tanya tadi Nabi Isa itu berasal dari mana dan untuk apa gitu loh. Mati meja. Iya Pak Erik, tadi itu pertanyaannya Pak Erik. Iya Bang, nanti diputar-putar lagi terus mending aku tuh. Diputar-putar. Kenapa ikut dong ini Bapak? Pak Erik. Enggak, dia berusaha gini loh, karena Nabi Isa itu berasal dari Allah, artinya Nabi Isa itu Allah, itu tadi tujuannya mau ke situ. Waduh. Enggak. Jadi kalau kotoran yang keluar dari Bang Erik itu berasal dari Bang Erik, berarti Bang Erik itu adalah Bang Erik itu maksudnya. Iya Bang Erik. Iya Bang Erik. Bang Erik. Ya Bang. Nah, ketawa dia.